بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam, ada satu hal yang ingin saya sampaikan, yaitu seputar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang memegah-megahkan masjid. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma'umirtu, tidaklah saya disuruh bitasyidil masajid, untuk meninggikan atau memegah-megahkan masjid." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Yang dimaksud meninggikan masjid adalah karena dzari'atun ila zakhrafah wa tazyin. Karena meninggikan masjid itu adalah perantara untuk menghias masjid. Sementara menghias-hias masjid itu adalah min fi'li ahlul kitab, termasuk dari tingkahnya Yahudi Nasrani. Nah, kita orang Islam dilarang untuk meniru tingkah Yahudi Nasrani. Masjid itu dibangun untuk apa sih? Untuk sholat. Sholat itu intinya apa sih? Intinya khusyuk. Maka tidak ada fungsinya memegah-megahkan masjid untuk khusyuk tersebut. Nggak ada kaitan sama sekali. Apakah kalau megah maka menjadi tambah khusyuk? Tidak sama sekali. Jadi yang penting dari masjid itu adalah ibadah yang dilakukan padanya, bukan fisiknya, bukan. Karena itu menurut para ulama adalah fihi naw tawbih. Hadis itu mengandung celaan bagi orang-orang yang memegah-megahkan masjid. Dicela oleh Nabi dengan kata-kata, saya tidak disuruh oleh Allah. Seolah-olah Nabi mengatakan orang-orang yang memegah-megahkan masjid itu disuruh siapa itu? Allah tidak menyuruh, saya tidak menyuruh. Terus disuruh siapa kamu itu? Yahudi dan Nasrani, mereka memegah-megahkan gereja mereka itu hina harrafu kutubahum, ketika mereka sudah mengubah isi kitab suci mereka. Jadi ketika kitab suci mereka belum berubah, mereka tidak megah-megahkan gereja mereka. Tapi begitu isi kitab sudah diubah, nah baru mereka bebas melakukan apa yang mereka mau, termasuk memegah-megahkan tempat ibadah mereka. Maka memegah-megahkan masjid bukan sunnah Nabi, bukan syariat Islam. Sayyidina Umar ma'akasratul futuh, di masa beliau sangat jaya, banyak menaklukkan kota-kota atau negara-negara kafir, sehingga ghanimah harta rampasan perang tumpah ruah, sehingga Baitul Mal dulu. Apakah Sayyidina Umar menggunakan duit Baitul Mal untuk memegahkan Masjid Nabawi dalam rangka memuliakan masjid? Tidak sama sekali. Bahkan lam yughayyir al-masjid amma kana alaih, sama sekali dia tidak mengubah masjid Nabi dari kondisi semula. Sayyidina Umar, apa sabda Nabi tentang Sayyidina Umar? Rasulullah bersabda, "Yaqtadu bil ladaini min ba'di." Kamu ikuti dua orang sepeninggal saya. Siapa dia? Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar tidak memegahkan masjid, Umar tidak memegahkan masjid, padahal duit tumpah ruah di Baitul Mal.
Siapa yang pertama kali memegangkan masjid? Ternyata yang pertama kali adalah Walid bin Abdul Malik. Siapa Walid bin Abdul Malik? Ini salah satu khalifah Bani Umayyah. Jadi dia bukan sahabat Nabi, bukan panutan. Maka ketika Walid bin Abdul Malik memegang-megangkan masjid-masjid termasuk Masjid Nabawi, para ulama itu banyak yang diam. Kenapa diam? Karena khauful fitnah. Karena khawatir menimbulkan fitnah. Ada penguasa waktu itu sangat dolim. Kalau dikritik, mereka akan membunuhi orang-orang yang mengkritiknya. Akhirnya lebih baik diam. Padahal hatinya nggak setuju. Masjid kok dimegah-megahkan, itu sunnahnya siapa? Allah tidak menyuruh, Nabi tidak melakukan, Sayyidina Abu Bakar Umar juga tidak melakukan, padahal dulu sangat banyak dan ada dan bisa. Siapa yang lebih memuliakan masjid daripada Rasulullah? Enggak ada. Berarti cara memuliakan masjid, ikutilah cara Rasulullah. Di Jawa Timur ada seorang ulama ditanya, Kiai, ini kita kan lagi bangun masjid, kita minta izin untuk membuat kubahnya yang megah, karena masjid kita besar, pantasnya kubahnya megah. Maka Pak Kiai ini mengatakan, kalau kamu sudah mencukupi orang-orang miskin di kampung itu, maka silahkan kubah itu yang megah. Tapi mereka belum tercukupi, nggak boleh. Jadi semacam dolur atau tidak punya hati. Orang yang memegah-megahkan kubah masjid dengan harta yang sangat banyak, melimpah ruah, ratusan juta, sementara samping-samping masjid masih banyak orang-orang miskin. Ini nggak punya hati ya. Kenapa kamu biarkan orang-orang miskin itu nggak punya rumah, kamu biarkan mereka kelaparan, tapi duit masjid malah digunakan untuk megah-megahkan masjid. Cukupi orang-orang miskin itu. Karena itu kaum muslimin bagaimana Allah sama sekali tidak tertarik saya untuk memegah-megahkan masjid, tidak tertarik sama sekali saya untuk mengikuti orang-orang yang memegah-megahkan masjid. Bahkan Sayyidina Ibnu Abbas mencela orang-orang yang melakukan itu karena rata-rata mereka tidak memakmurkan masjid. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Waqala Anas, berkata Anas, yatabahawna biha, mereka membangga-banggakan atau memegah-megahkan masjid, thumma la ya'murunaha illa qalila, lalu tidak memakmurkan masjid kecuali sedikit saja. Mana lebih penting, masjid yang megah atau masjid yang makmur? Lebih baik masjid yang makmur, pagi ada acara, malam ada acara pengajian seperti ini, sore ada acara TPA. Itu lebih bagus daripada masjid-masjid besar tapi sholat subuh cuma 2 orang. Ini saya ngomong 2 orang karena orang alami, Pak. Datang ke Jember, nah waktu itu jam 12 malam banyak orang tadarusan Ramadan. Tapi pas adzan subuh yang sholat cuma 2 orang. Ada pun 2 orang yang datang itu semuanya sudah orang-orang yang dililit oleh malaikat maut. Sudah hampir mati, sudah tua-tua. Mana anak-anak muda nggak ada yang datang. Berarti nggak memakmurkan masjid begitu. Ibnu Abbas berkata, la tuzakhrifunnaha, sungguh betul-betul kalian akan menghias-hias masjid karena zakhrafatil yahud wan nasara, seperti tingkahnya Yahudi Nasrani. Jadi kesimpulannya, 1, memegah-megahkan masjid tidak diperintahkan oleh Allah. 2, memegah-megahkan masjid bukan sunnah Rasulullah. 3, memegah-megahkan masjid tidak dilakukan oleh Sayyidina Umar, padahal duit Baitul Mal melimpah ruah. Memegah-megahkan masjid adalah tingkah Yahudi dan Nasrani. 5, yang paling inti untuk masjid adalah ibadah, dimakmurkan dengan ibadah, bukan dimegah-megahkan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Umdatul Ahkam. Pengajian kitab Umdatul Ahkam
Sudah membahas sampai pada bagian terakhir dari pembahasan fikih, yaitu bagian masalah hukum-hukum kriminal. Fikih ada 4 bagian: ibadah, muamalah harta, nikah, kemudian kriminal. Nah, setelah selesai pembahasan kriminal, masih ada pembahasan yang lain yang oleh para ulama disebut sebagai mukammilat, penyempurna saja. Tidak dimasukkan dalam bab ibadah, tidak dimasukkan dalam bab muamalah harta, tidak dimasukkan dalam bab pernikahan, tidak juga masuk dalam bab kriminal. Berarti apa ini? Tambahan-tambahan, penyempurna. Nah, penyempurna itu tambahan-tambahannya apa saja? Nah, yang pertama dibahas kitabul at'imah, tentang kitab makanan-makanan, masalah makanan. Makanan ada yang halal, ada yang haram, sehingga perlu kita membahasnya. Hadis yang ke-374. Qala al-muallif rahimahullah, وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى dan menunjuk An-Nu'man bi isba'ihi dengan kedua jarinya ila udunai kepada kedua telinganya. Maksudnya, saya betul-betul mendengar dari Nabi. Apa kata Nabi? Innal halala, sesungguhnya yang halal itu adalah bayyinun, sudah jelas. Wa innal harama, dan sesungguhnya yang haram bayyinun, juga jelas. Wa bainahuma, di antara halal dan haram, umur ada perkara-perkara mushtabihatun, yang rancu. La ya'lamuhunna, tidaklah mengetahui perkara-perkara tadi katsirun, banyak, minan nasi, dari para manusia. Faman, maka barang siapa ittaqa, menjaga diri, asyubuhat, dari perkara yang rancu, istabra'a, berarti dia membersihkan, lidinihi, untuk agamanya, wa ardihi, dan kehormatannya. Sebaliknya, waman waqa'a, barang siapa yang terjerumus fi syubuhati, di dalam perkara yang rancu, berarti waqa'a fil haram, dia pasti terjerumus dalam yang haram. Ibaratnya apa? Karwami, seperti penggembala kambing, yarna, yang dia menggembala, haula, di sekitar al-hima, tanah larangan. Maka yusufu, dia nyaris ayyarta'a, bahwa dia merumput fihi, padanya. Ala, ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, likulli malikin, untuk setiap raja, himan, ada tanah larangan. Ala, ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, himallahi, la, tanah larangan Allah adalah maharimuh, keharamannya. Ala, ketahuilah, wa inna, dan sesungguhnya, fil jasadi, di dalam tubuh, mudghatan, ada serat daging. Idza salahat, apabila dia baik, salahan, maka baik juga al jasadu kullu, jasad itu semuanya. Wa idza fasadat, dan apabila rusak, fasadil jasadu, maka rusak jasad itu kulluhu, semuanya. Ala, ketahuilah, wahya, dan dia itu adalah al-qalbu, hati. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan bahwa makanan ada 3 macam. 1, ada yang halal. 2, ada yang haram. 3, ada yang tidak jelas halal haram, disebut rancu atau mustabihat atau musyabbihat. Yang halal itu jelas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah yang halal itu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jelas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-halalu
ma ahallallahu fi kitabihi. Sesuatu yang halal adalah apa yang Allah halalkan di dalam kitabnya Al-Quran. Wal haram, dan yang haram ma haramallahu, apa yang Allah haramkan fi kitabihi, dalam kitabnya Al-Quran. Wa ma sakata anhu, dan apa yang didiamkan oleh Allah, fa huwa mimma afa anhu, maka termasuk yang dimaafkan oleh Allah. Hadis riwayat Tirmidzi dari Salman, derajatnya hasan. Nah, maka Salman ini termasuk sahabat Nabi yang sangat-sangat warok, berhati-hati dalam masalah makanan, karena dia mendengar penjelasan ini langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, kalau ada yang dihalalkan oleh Quran, jangan ragu-ragu itu halal. Demikian juga yang dihalalkan dalam hadis Nabi, itu juga halal. Kenapa? Karena hadis merupakan penjelasan dari Quran. Maka yang dihalalkan oleh hadis sama dengan yang dihalalkan oleh Quran. Yang diharamkan oleh hadis Nabi sama dengan yang diharamkan oleh Quran. Sama. Kemudian ada yang rancu. Contohnya yang rancu kayak apa? Contohnya yang diperselisihkan oleh para ulama, itu termasuk yang rancu. Misalnya, ada di antara ulama yang mengharamkan rokok, termasuk para ulama Muhammadiyah, majelis tarjihnya Muhammadiyah, mengharamkan apa? Rokok. Ada ulama yang memakruhkan rokok. Nah, berarti kan rancu, makruh atau haram. Kalau makruh itu berarti tidak sampai haram, berarti masih halal, tetapi makruh, tidak bagus, tidak baik, tercela. Nah, berarti rancu seperti itu. Tapi rancunya itu hanyalah untuk katsirun minan nas, untuk banyak manusia. Segelintir manusia tidak rancu. Siapa yang tidak rancu? Yaitu para ulama yang ilmunya sudah kuat. Kalau ulama yang ilmunya sudah kuat, melihat rokok itu dia tidak rancu dalam pikirannya bahwa hukumnya haram atau makruh, tidak rancu. Dia tegas mengatakan, ini hukumnya A, ini hukumnya B, jelas. Tidak bingung. Tapi seperti kita masih rancu. Itu berarti apa? Cara yang rancu itu tidak rancu untuk semua orang, tapi rancunya untuk rata-rata orang. Untuk para ulama yang sudah tingkat tinggi ilmunya, tidak ada yang rancu karena kuatnya ilmu mereka. Karena itu bagi kita yang bukan ulama, sikap kita ketika bertemu dengan yang rancu gimana? Hindari. Karena kalau kita menghindari yang rancu, maka kita sudah istabro'a, membersihkan agama kita dan kehormatan kita. Agama kita jadi bersih dari kekurangan dan kehormatan kita tidak dibicarakan orang. Kalau ada seseorang, ustadz misalnya, atau kiai misalnya, dia merokok, nah nanti pasti ada pembicaraan. Kayak Pak Kiai yang merokok, serang. Sampai plus. Akhirnya ada orang tidak mau ngaji sama beliau. Padahal Pak Kiai itu jadi ilmunya kuat. Tapi karena orang-orang tadi berpendapat bahwa merokok, sehingga dia tidak mau ngaji sama Kiai yang apa? Merokok. Nah, itu berarti apa? Kehormatannya dia dibicarakan. Kehormatannya apa? Dibicarakan. Supaya kehormatannya tidak dibicarakan orang, gimana? Hindari yang syubhat. Selesai. Barang siapa yang terjerumus dalam perkara yang syubhat, maka terjerumus dalam perkara yang haram. Maksudnya gimana? Maksudnya, kalau orang sudah terbiasa melakukan yang syubhat, akan mudah untuk melakukan yang haram. Tetapi kalau biasa menghindari yang syubhat, maka dia akan semakin jauh dari yang haram. Kenapa? Yang syubhat saja dia nggak mau, apalagi yang jelas haram.
Tapi kalau sudah terbiasa syubhat, lama-lama jadi meremehkan. Kalau sudah meremehkan, akhirnya haram pun dia masukkan. Jadi maksudnya wawa fil haram, dia pasti terjerumus dalam yang haram, maksudnya lama-lama. Seperti orang yang mencuri telur, awalnya mencuri telur, akhirnya mencuri yang lain, mencuri yang lain, akhirnya dipotong tangannya. Maka Nabi mengatakan Allah melaknat pencuri yang dia mencuri telur lalu dipotong tangannya. Loh, masa mencuri telur dipotong tangan? Enggak. Maksudnya awalnya mencuri telur, tapi lama-lama mencuri sesuatu yang mahal yang sampai nisab, akhirnya harus dipotong tangan. Awalnya mencuri telur, akhirnya mencuri laptop. Laptop harganya misalnya 5 juta. Nah, ini sudah masuk nisab. Nisab pencurian itu 1 juta sekitarnya sekarang ini. Nah, berarti mencuri 5 juta masuk apa? Nisab potong tangan. Nah, seperti itulah hadis ini. Kemudian Rasulullah memberikan gambaran. Gambarnya seperti orang menggembala, tapi menggembalanya di sekitar tanah larangan. Yang dimaksud tanah larangan zaman dulu adalah tanah yang dibuat oleh para raja untuk gembalaan milik raja. Raja biasanya kan punya kuda-kuda banyak. Nah, raja-raja Arab zaman itu membuat area ini khusus untuk kuda-kuda mereka. Rakyat tidak boleh menggembala di tempat larangan tadi. Kalau ada rakyat nekat menggembala di situ, akan dijebloskan dalam penjara. Ini ada penggembala kambing, dia tidak masuk ke tanah larangan, tapi di sampingnya. Kalau dia berada di sampingnya, pasti nyaris akan merumput ke dalam. Dia jaga kambing-kambingnya. Kambingnya jangan sampai masuk ke areanya raja tadi. Tapi dilalah pas ngantuk. Pas ngantuk ini kambingnya apa? Lari. Kambingnya lari, dia nggak ngerti, akhirnya masuk tanah larangan raja. Nah, seperti itulah orang yang suka meremehkan syubhat. Nanti lama-lama teledor, akhirnya dia masuk yang haram. Kemudian sabda Nabi ini, setiap raja memiliki tanah larangan. Ini hanya bicara soal adat zaman dulu. Orang-orang Arab, raja Arab biasanya punya tanah larangan. Bukan berarti Nabi mengizinkan para raja untuk melakukan itu. Enggak. Karena di dalam Islam tidak boleh seorang raja melakukan hal tersebut. Itu zalim sama rakyatnya. La fima illa lillahi wa rasulih. Tidak boleh membuat tanah larangan kecuali untuk Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi misalnya Pak Jokowi ini punya kuda-kuda banyak, terus dia buat tanah larangan. Ini rakyat nggak boleh merumputkan kambingnya di sini. Ini khusus kuda saya, nggak boleh. Haram. Kenapa? Dilarang oleh Nabi. La iman, tidak boleh membuat tanah larangan kecuali Allah dan Rasulnya. Maksudnya Rasulullah boleh membuat tanah larangan. Waktu itu beliau membuat tanah larangan untuk unta-unta zakat, unta yang ada di Baitul Mal. Nah, kalau Rasulullah sudah wafat, kemudian digantikan oleh para khalifah boleh melanjutkan. Maka untuk unta-unta zakat, unta Baitul Mal, boleh dikasih tanah larangan, boleh. Karena toh itu harta milik kaum muslimin, bukan miliknya si penguasa sendiri, bukan miliknya si presiden sendiri. Maka kata-kata ini, setiap raja punya tanah larangan, ini hanya maksudnya bicara tentang adat Arab zaman dulu. Kemudian Rasulullah menjelaskan, Allah juga punya larangan, yaitu segala yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah itu rajanya para raja. Maka kalau raja Arab menjebloskan rakyat ke dalam penjara gara-gara memasukkan kambingnya ke tempat tanah larangannya, maka sepantasnya Allah boleh marah juga ketika ada orang yang melanggar apa yang diharamkan oleh Allah. Ada orang hendak minum keras, nah Allah kasih hukuman, ya sudah pantas.
Ada orang melakukan riba, Allah kasih hukuman, ya sudah pantas, hanya Allah. Nggak berdosa Allah melakukan itu, nggak salah Allah melakukan itu. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa dalam tubuh ada satu bagian yang sangat inti. Kalau dia baik, semua tubuh baik. Kalau dia rusak, semua tubuh rusak, yaitu hati. Muncul pertanyaan, apa sih kaitannya masalah hati dengan makanan haram tadi? Setelah bicara makanan haram, kok tiba-tiba masuk bicara masalah hati? Maksudnya adalah kaitannya bahwa makanan haram itu mempengaruhi hati. Orang terbiasa makan haram, maka hatinya akan rusak. Kalau hatinya sudah rusak, maka nanti anggota tubuhnya ikut rusak semua. Sehingga artinya kalau kita ingin hati kita bersih, salah satu caranya adalah jaga makanan, jangan makan yang haram. Dan makanan haram ada dua macam. Pertama, haram karena zatnya. Misalnya babi, anjing, kata. Nah, itu semuanya haram karena zatnya. Ada yang haram karena cara mendapatkannya. Ayam halal, tapi mendapatkannya dengan mencuri, jadi haram. Ayam halal, tetapi sudah bangkai, jadi haram. Berarti ada sifat yang menyebabkan dia haram. Nah, dua-duanya tidak boleh kita makan. Kita makan yang haram, baik haram zatnya maupun haram cara mendapatkannya atau sifatnya, sama akan merusak hati kita. Kalau hati sudah rusak, anggota tubuh semuanya akan rusak. Diajak ibadah susah, diajak kebaikan susah, sholat malam nggak pernah bisa bangun, baca Quran setiap hari nggak mampunya membaca WA setiap hari. Melihat mushaf Quran susah, hatinya nggak bisa, nggak nyaman. Melihat televisi sinetron berjam-jam tidak lelah. Itu tanda-tanda apa? Anggota tubuhnya sudah rusak. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kullu jasadin, setiap tubuh, nabata min suhtin, yang tumbuh dari sesuatu yang haram, fanaru auladih, maka neraka lebih dekat kepadanya. Hadis riwayat Tabarani sahih. Artinya apa? Susah untuk diajak kebaikan, mudah sekali untuk berbuat maksiat. Nah, itu apa? Maksud dari neraka lebih dekat kepadanya. Karena itu pernah ada seseorang bertanya kepada guru saya, Pak Kiai, saya sudah menikah. Ini istri saya sedang hamil. Ini adalah insya Allah anak pertama kali kami. Bagaimana kiat-kiat supaya mendapatkan anak yang soleh dan solehah? Tolong kiat-kiatnya. Maka guru saya, Buya Yahya hafizahullah, mengatakan, kalau kamu pengen anakmu menjadi anak yang saleh, maka jagalah kewajiban-kewajiban kepada Allah, salat lima waktu dan sebagainya. Dan yang paling inti adalah jaga makanan yang masuk dalam perut istrimu. Karena makanan yang masuk dalam perut istrimu dimakan oleh anak bayimu, janinnya. Kalau makanannya haram, berarti janinnya tadi dikasih makan haram. Kalau dikasih makan haram, nanti akan jadi orang yang lebih dekat kepada neraka. Susah berbuat baik, mudah berbuat maksiat. Ini pesan dari Buya Yahya hafizahullah ta'ala. Karena itu kaum muslimin, ringkasnya hadis ini menunjukkan pentingnya hati. Dan manusia dibagi dua, ada rohani, ada jasmani. Rohaninya yang paling inti adalah dari hati. Jasmaninya yang paling inti adalah dari lisan. Kalau lisannya ini lurus, maka amalannya lurus. Kalau hatinya ini bagus, maka seluruh anggota tubuhnya ikut bagus. Maka dua anggota tubuh kita paling inti, satunya zahir, satunya batin. Yang zahir adalah lisan, yang batin adalah hati. Ini dua-duanya harus diperbaiki. Dalam hadis yang sahih,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairun nas, sebaik-baik manusia, dzul qalbil mahmum, yang memiliki hati yang bagus, wal lisanis shadiq, dan lidah yang jujur. Disebutkan dua-duanya oleh Nabi, lidah sama hati, menunjukkan apa? Paling inti dari anggota tubuh manusia, lidah sama hati. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, hati yang bagus itu yang apa? Beliau mengatakan, huwa taqiyun naqi, hati yang bertakwa kepada Allah, hati yang bersih. Bersih maksudnya gimana? Tidak mengandung dosa, tidak mengandung melampaui batas atau kezaliman, dan tidak mengandung iri atau dengki. Itulah manusia yang paling baik. Dan gara-gara hadis inilah saya memberi nama anak saya yang pertama Takinaki. Takinaki diambil dari hadis ini. At-taqiyun naqiyyu. Diringkas menjadi apa? Takinaki. Ini hadisnya sahih riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena itu marilah setiap hari kita perbaiki hati kita dengan doa. Allahumma aslih qalbi, Allahumma ya Allah, aslih, perbaikilah qalbi, hatiku. Ini doa bukan dari Nabi, tapi doa dari para ulama. Dan doa ini meskipun bukan dari Nabi, tetapi sesuai sabda Nabi tadi. Nabi mengatakan, siapa yang hatinya baik, maka semua anggotanya apa? Baik. Nah, maka berarti minta diperbaiki hati kita. Karena itu mari kita baca doa ini bersama-sama. Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi, amin ya rabbal alamin. Ini menurut saya doa bagus dibaca setiap hari. Karena apa? Karena hati kita perlu dijaga oleh Allah juga setiap hari. Bacanya kapan? Bebas. Panjenengan baca ketika sholat pas sujud, boleh. Okay? Pas sujud, Allahumma aslih qalbi. Karena sujud itu doanya mustajab. Panjenengan baca ketika bangun tidur, boleh. Karena orang bangun tidur dalam membaca wirid yang diajarkan Nabi, setelah itu dia berdoa, Allahumma aslih qalbi, maka pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo. Supaya menghilangkan rasa dengki, kiat-kiatnya apa? Yang pertama, tentu saja kita doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain doa tadi, boleh juga doa yang diajarkan dalam Quran. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. وَلَا تَجْعَلْ, dan janganlah engkau jadikan fi qulubina, dalam hati kami, ghillan, kedengkian atau permusuhan, lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman. Rabbana wa kami, innaka, sesungguhnya engkau, raufun atau raufun, dua bacaan ya, engkau yang lembut, rahimun, yang maha penyayang. Nah, ini dua doa bisa digabungkan. Yang kedua, supaya kita tidak iri dengki, maka sebagian ulama mengatakan, Jalastul aghniya, saya sering bergaul dengan orang-orang kaya, maka ternyata yang paling susah adalah diri saya. Kenapa? Karena saya melihat ada motor lebih bagus dari motor saya. Saya melihat ada mobil lebih bagus dari mobil saya. Susah terus saya. Fajalastul fuqara fastarahtu. Akhirnya saya bergaul dengan orang miskin, maka hati saya jadi longgar. Nah, maka supaya tidak iri, bagaimana? Enggak usah sering-sering bergaul sama orang-orang yang menyebabkan kita jadi iri.
Kalau harta kita sedikit, gaul sama orang lain yang hartanya banyak dan nggak ngasih ke kita, nanti iri nanti. Bergaul saja orang yang sepadan dengan kita atau yang lebih rendah, yaitu lebih miskin daripada kita. Maka orang-orang pegang tempe, sementara kita pegang HP. Dia tidak punya HP, kenapa? Orang miskin, pegangin tempe. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang kaya, HP kita paling elek di antara orang-orang yang pegang HP tersebut. Jadi ada iri dan sebagainya. Kira-kira dua itu sudah cukup, untuk apa? Melenyapkan kedengkian atau membiasakan melenyapkan kedengkian. Baik, tadi yang pertama nih, doa minta diperbaiki hati. Yang kedua, supaya lisan kita itu dijaga oleh Allah, maka biasakanlah lisan itu untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka minimal dua yang harus kita lakukan. Satu, istighfar kepada Allah setiap hari 100 kali. Ini jadikan sebagai wujud yang wajib. Maksudnya wajib gimana? Kalau kelewat belum istighfar dalam 24 jam 100 kali, maka kita jadikan utang. Istighfarnya gimana? Bebas. Tapi yang disarankan oleh guru-guru kami, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari kita baca 3 kali. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Sampai 100 kali, Pak. Kenapa? Nabi juga membacanya 100 kali. Ini minimal yang pertama. Yang kedua, kita baca Quran setiap hari. Jadi mulut kita ini kan tetap melakukan keburukan, kan? Nah, supaya keburukan-keburukan yang dilakukan oleh mulut kita ini tidak berpengaruh banyak kepada anggota tubuh kita yang lain, maka imbangi dengan minimal 2 kebaikan ini. Istighfarnya 100, kemudian baca Quran tiap hari. Terserah berapa, bebas. Kalau orang-orang yang lancar seperti saya, minimal 1 juz setiap hari minimal. Kalau bisa 2 juz setiap hari lebih bagus. Karena pagi bisa 1 juz, sorenya bisa 1 juz. Seperti kebiasaan gurunya para guru kami, yaitu Syekh Utsaimin. Beliau kebiasaannya setiap bulan khatam 2 kali. Setiap setengah bulan khatam 1 kali. Kenapa? Setiap hari baca 2 juz. Pagi 1 juz, sore 1 juz. Pas 2 juz. Sehingga 15 hari khatam. Kaum muslim rahimani rahimakumullah, itulah yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Hadis 375, insyaallah kita lanjutkan di waktu yang lain. Tapi ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya ikut acara yang disponsori oleh lembaga ribawi? Kalau saya tidak mau. Kenapa? Karena kalau yang melakukan adalah lembaga ribawi, misalnya bank riba, maka sangat dikhawatirkan bahwa dia menggunakan harta riba. Saya tidak mau ikut-ikutan dengan orang-orang yang menggunakan harta riba. Untuk kehati-hatian, maka saya tidak mau hadir acara tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahi rabbil alamin.